5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi mau apa lagi? Hanya satu yang menyatakan. Nah, di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana Egy sudah ditangkap polisi, tapi ada pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh termasuk Hotman Paris dan para saksi-saksi dari teman-temannya Egy yang lagi bekerja di Bandung dan netizen yang lainnya ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa kesaksian dari para teman-teman kerjanya dan dari pernyataan dari Hotman Paris, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya satu yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan satu mengakui. Jadi 5 lawan 1 itu terhadap Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bang Hotman Paris selaku hukum dari pihak korban almarhum Vina, izinkan saya untuk membantu Bang Hotman mencari si Peggy Peron dengan beberapa bukti yang sudah saya post di Instagram saya sendiri, dan semoga Bang Hotman bisa merespon saya, dan saya insya Allah akan membantu Bang Hotman sampai bertemunya si pelaku ini. Sekarang saya mau tanya, Mang Bondol ya itu menceritakan bahwa pada tanggal 27 Agustus itu dia pulang ke Cirebon, diantar oleh Ibnu, oleh Peggy Setiawan, dan oleh Robi ya, betul Robi. Nah, pada saat Pak Bondol pulang malam jam 8 ya, Anda posisinya itu di mana? Saya lagi tidur Pak, di bedeng Pak, kecapean kerja terus tidur. Oke, Anda lagi tidur di bedeng karena kecapean. Iya. Oke, kemudian Anda malam itu ya, bangun jam berapa? Jam 12 Pak, kayaknya jam 12-an mau ke kamar mandi, kamu masih lihat ada Peggy di situ. Oke. Iya. Jadi bangun jam 12, Iya, mau ke kamar mandi. masih ada Peggy di situ. Masih, Pak. Ya, masih ada Peggy. Iya. Nah, Peggy-nya tidur sebelah mana? Anda kan bangun jam 12. Ya, bahasa Cirebon manglilir ya. Masih ada Peggy Masih Pak. di tempat Anda tidur. Ya, jadi tidurnya satu bedeng. Iya, satu bedeng. Iya, masih ada Peggy malam Masih, itu. Pak. Iya, masih. Iya. Saya ingat saya itu masih Pak. Masih. Kalau Peggy ingat masih Iya, tidurnya sebelah mana Peggy-nya? dekat pintu sini. Ingat saya mau keluar, dia tidur di sini. Dekat pintu. Iya, mau keluar. Oke. Nah, kemudian Anda tahu belum malam itu pas ngelilir ya, lihat Peggy ada masih tidur dekat pintu, tahu belum bahwa Bondol itu sudah tidak ada? Saya tahu Pak. Belum tahu? Iya. Oke. Tahunya kapan? Pagi pas nanya Bondolnya kemana, nggak ada. Pagi mau kerja? Iya, nanya Bondolnya kemana, nggak ada. Pamitannya sama Peggy, nggak sama saya. Jadi pulang tuh nggak tahu. Kamu tanya Bondolnya kemana, tanya ke siapa? Peggy Pak. Peggy pagi Pak, beli sarapan sama makan. Oh, tanya ke Peggy pagi. Iya. Jadi, saya naker malam sama ini sama Peggy. iya. Wah, iya.
kata si Peggy. Ya, saya yang nganter, oh nggak pamitan sama saya sih, jadi saya nggak tahu bondol pulang. Oke, jadi Anda tahu bondol pulang itu paginya, ya. Anda tanya langsung kepada Peggy Setiawan, bondol kemana? Dijawab Peggy pulang ke Cirebon. Bondol pulang ke Cirebon. Ya, kata Peggy, diantar sama Peggy, diantar sama Ibnu dan Robi. Oke, jadi tahunya pagi, dan berarti pagi itu berarti tanggal 28 ya. Nggak ingat. Nah, sekarang saya tanya, karena dia kehilangan bondolnya pagi, ya, karena kehilangan bondolnya pagi, saya tanya, dia tanya sama Peggy, itu sudah pulang, ya, tahunya pagi. Nah, sekarang saya tanya bondolnya pulangnya tanggal berapa? Tanggal 27 Tanggal 27 Agustus tahun 16. ya. Kan cocok, clear ini kan, ya. Jadi dia memang tidak ingat pada saat kehilangan bondol pagi, menanyakan bondol itu dia tanggalnya tidak ingat. Akan tetapi ketika ditanya bondolnya yang pulang yang bersangkutan, ya, ternyata bondolnya kan mengatakan pulang tanggal 27 Agustus 2016. Ya, benar ya ini semua ya? Benar Pak, saya satu. Ya. Ya benar. Siap dimintai keterangan di Polda ya? Siap. Oke. Itu ya. Pemirsa ya. Ini Ibnu ya. Ibnu ada yang mau sampaikan lagi apa sudah cukup? Mau sampaikan lagi. Apa? Soal apa? Jawabannya waktu sama Bapak. Iya, ya udah, kalau sama saya kan sudah dijelaskan, udah. Iya, ada hal lain nggak? Enggak ada. Sudah. Nggak ada hal lain? Nggak ada. Ya sudah. Oke. Cukup ya. Ya, itulah ya. Jadi Kenapa? saksi-saksi ini semua ya adalah saksi kunci yang mengetahui bahwa pada saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 Peggy Setiawan berada di Bandung, ya, bekerja di rumahnya Agus, ya. Bapaknya namanya Aceng. Pak Aceng, ya. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Silakan masyarakat menilai sendiri. Demikian. Jadi pernyataan dari para teman Peggy sesama kuli bangunannya ya, jadi menyatakan di situ bahwasanya Peggy pada tahun 2016 tanggal 27 Agustus itu berada di Bandung ya teman-teman, lagi bekerja sebagai kuli bangunan di situ ya. Dan teman-temannya Peggy itu bersaksi dan sudah menjelaskan, bahkan siap dipanggil untuk bersaksi di kepolisian Jawa Barat ya, di Polda Jabar ya. Dan di situ ditanya satu persatu oleh pengacaranya si Peggy, yaitu menyatakan bahwa Peggy pada saat itu ada di Bandung. Jadi kemungkinan besar pelaku utamanya ini bukan si Peggy ya. Dan ini ada penjelasan dari Hotman Paris yang lebih lengkap ya. Yuk lanjut ke pernyataannya si Hotman Paris ya teman-teman. 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi mau apa lagi? Hanya satu yang menyatakan. Nah, di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Ya. Apa? Kenapa? Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum, dia itu kan hanya kerasukan ya, jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi, bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi, karena orang kerasukan mana bisa jadi saksi sih. Di mata hukum kita,
belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Abang, kalau misalkan kuasa hukum ragu-ragu dari tim abang ragu-ragu terhadap Peggy ini, apakah dari pihak keluarga dari tahun 2016 sampai saat ini itu sudah benar Peggy atau bukan gitu? Kalau Mbak bagaimana Mbak? Meyakini nggak sih Peggy ini beneran pelaku atau enggak? Kalau itu sih saya kembalikan lagi kepada pihak kepolisian ya. Keluarga menaruh kepercayaan terhadap pihak kepolisian. Jadi kalau Tapi, ditanya yakin atau tidak, saya masih Dia sendiri, keluarga sendiri yang boleh dikatakan dari keluarga yang ekonomi lemah, tidak sampai aksesnya ke arah setingkat itu. Tapi mereka mengikuti sidang, memang benar nama-nama itu semua ada gitu loh. Jadi ya itu sesudah, dan itu persidangan kan bukan seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan gitu loh. Jadi keluarga hanya mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya, terlalu cepat untuk menyatakan fiktif itu aja. Karena baru kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi setelah 8 tahun tidur, ya. Apa? Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Bang, buat clear Bang, ini maksudnya yang dari terpidana itu menyatakan itu bukan Peggy pelakunya. Jadi gini. Maksudnya orangnya itu bukan Peggy atau memang Peggy tidak terlibat Bang? Maksudnya penjelasan lo seperti apa? Waktu itu apa? Saya Pak, pelakunya atau bukan? Yang mana? Jadi gini, saya Yang 5. untuk diam dulu. Untuk sesudah penyidik, sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana di BAP lagi oleh Polda, ya. 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan kau yang berhubungan dengan Polda. 5 kata itu pelakunya atau bukan itu Peggy? Apa jawabannya? Bukan pelakunya. Bukan pelakunya. Ya. Peggy bukan pelaku, kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? Yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebutkan aja dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diuraikan, dan itu berbulan-bulan sampai persidangan diakui. Jadi ini benar-benar intinya terlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana itu siapa-siapa aja yang bilang kalau dia bukan? Nama kita nggak boleh sebutkan, ya, tapi ada satu yang mengatakan iya. Ini Bang, dari respon kemarin ada satu yang menarik bahwa motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi polisi hanya berdasarkan pada foto dan surat-surat keterangan yang dimiliki oleh Peggy. Nah, tanggapan Hotman gimana Bang? Kau yang jawab. Bukti sepeda motor. Ya. Itu dari siapa statementnya? Polisi. Ya kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita. 2016. Tahun 2016. Ya, sudah disita. Katanya 2016 motornya sudah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Iya. Barang bukti sudah nggak ada. Kan barang bukti nggak mungkin udah disita berapa tahun? 7 tahun ya. Jadi intinya begini. Dan ibunya ngakuin juga. Apa? Kalau ada motor Peggy disita dan waktu itu digeledah di rumah saat itu di 2016. Ya. Dan motornya diambil dibawa polisi. Jadi itu ya teman-teman, kesaksian dari para teman-teman Peggy yang mengatakan bahwa Peggy ada di Badung pada saat kejadian, dan pernyataannya si Hotman juga seperti itu, bahwasanya 6 dari tersangka ini sudah di BAP, dan dia itu mengatakan dari 5 tersangka itu mengatakan BAP Peggy ini bukan termasuk pelaku ya, jadi tidak terlibat. Kalau menurut pengakuannya si 5 tersangka ini, hanya 1 orang yang mengakui, katanya hanya 1 orang ini maka mengakui bahwasanya Peggy itu pelaku. Jadi ya kalau ditimbang antara 5 dan 1 ya mungkin bisa lebih kuat yang 5 ya teman-teman. Jadi
terserah teman-teman ya. Jadi teman-teman itu menilainya seperti apa. Nanti teman-teman semua itu bisa memberi pendapat di kolom komentar ya. Jadi seandainya teman-teman bisa ada pendapat yang berbeda, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.